Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan belajar beberapa vocabulary yang penggunaannya itu suka ketukar-tukar ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan belajar 10 vocabulary yang teman-teman wajib harus ketahui sebelum teman-teman itu mau tes TOEFL, IELTS, TOEIC atau yang lainnya ya. Karena ini termasuk vocabulary yang sering sekali digunakan dan ini penggunaannya sering banget salah teman-teman. Oke, kita langsung mulai ke yang pertama ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama, di sini kita coba teman-teman untuk kerjakan soalnya dulu ya, sebelum saya jelaskan nanti perbedaannya apa. Untuk nomor satu ini teman-teman harus mengetahui apa sih perbedaannya antara efek sama afek ya teman-teman ya. Jadi intinya soalnya ini teman-teman disuruh memilih sentence atau kalimat mana sih yang benar ya. Jadi kalimat A atau kalimat B gitu. Dan teman-teman bisa tahu jawabannya kalau teman-teman itu tahu perbedaan antara afek sama efek. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Saya kasih waktu 5 detik. Silakan teman-teman untuk mengerjakannya. Ya, oke. Teman-teman di sini untuk perbedaan dari efek sama afek ya, teman-teman ya. Sebenarnya perbedaan mereka berdua itu ada pada jenis kata atau kelas katanya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya afek itu verb, kalau misalnya efek itu dia noun, teman-teman. Nah, dan nanti secara arti itu juga sebenarnya sih beda ya teman-teman ya. Kalau affect itu karena dia verb berarti artinya dia itu adalah mempengaruhi, tapi kalau efek itu karena dia noun berarti pengaruhnya atau hasilnya gitu ya teman-teman ya. Jadi efek itu mempengaruhi, affect itu mempengaruhi, tapi kalau efek itu hasilnya atau dia itu pengaruhnya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman kalau teman-teman sudah tahu perbedaannya antara affect sama efek, teman-teman pasti sudah tahu nih di antara opsi kalimat A atau yang B itu yang benar yang mana gitu ya teman-teman ya. Nah dan sebenarnya sih petunjuknya ini gampang sekali teman-teman. Ini petunjuknya itu ada pada kata will ya. Will itu ya pastinya biasanya setelahnya nanti akan ketemu sama verb gitu ya teman-teman ya. Nah berarti jawaban yang tepat itu adalah yang affect teman-teman. Karena dalam kalimat ini yang dibutuhkan itu adalah verb bukan noun ya. Dan secara arti juga ya lebih tepat untuk mempengaruhi teman-teman ya dibandingkan dengan pengaruhnya. Nah ini kalau kita artikan nih teman-teman ya, the new policy will affect how employees take leave. Berarti peraturan baru itu akan mempengaruhi ya. Jadi bukan akan pengaruh teman-teman ya, tapi akan mempengaruhi ya. Jadi teman-teman ini untuk perbedaannya dari affect sama efek ya teman-teman ya. Oke, kita juga bisa lihat di sini contohnya the weather can affect your mood. Berarti artinya cuaca itu bisa mempengaruhi mood kamu gitu ya. Nah, atau kalau kita lihat di sini yang efek, the medicine had a calming effect on him. Berarti obatnya itu memiliki pengaruh yang menenangkan atau efek yang menenangkan padanya gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk perbedaan antara efek sama afek. Kuncinya satu kelas katanya ya. Jadi yang satu verb, yang satu noun. Oke, kita lanjut ke yang kedua ya teman-teman ya. Oke, nah di sini which sentence is correct sama saja teman-teman. Kira-kira ini yang benar yang mana antara A sama B ya. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, teman-teman di sini ada lay ya, tulisannya L-I-Y, ini lay sama lie ya teman-teman. Di sini sebenarnya dua-duanya itu sama-sama verb ya. Jadi ini perbedaannya bukan pada jenis katanya karena lay dan lie itu sebenarnya sama-sama verb ya. Cuma nanti yang membedakan antara lay sama lie itu kalau misalnya lay itu dia verb jenisnya transitif ya. Kalau lie itu dia verb tapi jenisnya intransitif. Nah mungkin kalau teman-teman yang belum tahu transitif dan intransitif saya jelaskan sekilas ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau transitif sama intransitif itu perbedaannya, kalau transitif butuh objek, kalau intransitif itu tidak butuh objek ya. Jadi bedanya itu aja. Kalau misalnya transitif butuh objek ya, jadi verb yang dia itu membutuhkan objek. Tapi kalau intransitif itu dia tidak membutuhkan objek.
Nah, dari situ juga nanti akan ada perbedaan dari artinya, teman-teman. Kalau lay, ya, ini artinya to put something down. Nah, ini ada tulisannya nih, requires an object. Berarti dia butuh objek, teman-teman. Karena dia berarti artinya adalah meletakkan sesuatu. Oke, jadi meletakkan, teman-teman. Nah, dan kalau kita meletakkan berarti harus ada sesuatu yang diletakkan. Nah, makanya si lay itu ya tadi teman-teman ya. Makanya si lay itu dia transitif karena memang dia butuh objek. Nah, contohnya di sini I lay the book on the table. Berarti artinya saya meletakkan bukunya di meja, teman-teman. Oke, sedangkan kalau lie teman-teman, nah di sini dia juga verb juga sama, cuman dia intransitif, jadi dia tidak membutuhkan objek. Nah biasanya kalau lie itu bisa kita artikan terletak atau berbaring, ya rebahan bisa sama ya. Nah di sini to recline or be in a resting position, jadi no object teman-teman. Jadi dia nggak butuh objek karena kan ketika kita berbaring kita nggak perlu kasih objek setelahnya teman-teman. Nah, di sini contohnya I need to lie down for a while ya. Jadi saya itu butuh berbaring atau saya butuh rebahan gitu ya sebentar, teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat ya, teman-teman sudah tahu perbedaan antara lay sama lie ya. Pasti teman-teman udah tahu nih jawabannya yang mana ya. Nah, berarti untuk nomor 2 itu jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Every night I lie down at exactly 10 p.m. Nah, jadi teman-teman kan bisa kita lihat di sini setelah lay atau lie-nya itu tidak ada objek. Nah, jadi kalau tidak ada objek ya berarti yang kita butuhkan adalah verb yang intransitif, teman-teman. Oke, yang kedua kita sudah selesai, teman-teman. Kita coba lanjut ke yang ketiga ya, teman-teman ya. Oke, sama aja ya soalnya ya intinya yang mana sih yang benar gitu ya. Teman-teman di sini ada then pakai e. Ada juga then yang pakai A. Ini kebetulan cara bacanya sama ya, then teman-teman. Jadi nggak ada bedanya ini cara bacanya. Nah, coba teman-teman kira-kira ini yang benar yang mana? Saya kasih waktu 5 detik, silakan. Oke teman-teman, perbedaannya antara then yang pakai E sama then yang pakai A ya teman-teman ya. Nah biasanya kalau then yang pakai E ya, ini dia itu jenis katanya itu adalah adverb dan dia indicates time or sequence ya. Jadi intinya dia itu adverb of time ya teman-teman ya. Jadi keterangan waktu teman-teman. Nah biasanya itu kita artikan dan itu kemudian ya. Jadi contohnya misalnya saya setiap pagi misalnya sarapan kemudian saya berangkat ke sekolah. Nah maka yang kita gunakan itu adalah then yang dia itu pakai E teman-teman ya. Nah kalau misalnya kita coba bisa lihat langsung contoh ya teman-teman ya. We went to dinner then saw a movie. Nah berarti kita itu makan malam kemudian menonton film gitu ya. Jadi dia itu menunjukkan urutan waktu teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya yang pakai A itu conjunction, teman-teman. Dia kelas katanya atau jenis katanya itu adalah conjunction. Nah, dan biasanya dia itu digunakan untuk perbandingan ya. Jadi atau kalau teman-teman pernah belajar itu biasanya digunakan dalam degree of comparison. Jadi ketika kita itu membandingkan sesuatu. Contohnya di sini she is taller than her brother. Berarti artinya juga beda, teman-teman. Kalau yang pakai A itu artinya adalah daripada. Nah, jadi kalau kita artikan she is taller than her brother, berarti artinya dia itu lebih tinggi daripada saudara laki-lakinya gitu ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya perbedaannya ya dari arti, teman-teman bisa mengartikan kira-kira ini yang dibutuhkan artinya yang mana. Apakah dia membutuhkan keterangan waktu ya, urutan keterangan waktu, atau dia itu kalimatnya membandingkan. Kalau kalimatnya membandingkan sudah pasti kita pakainya yang pakai A ya teman-teman ya, pakai then. Nah berarti untuk nomor 3 itu jawabannya adalah yang B teman-teman. Oke, nah jadi di situ I'd rather go to the beach than stay at home. Berarti artinya saya itu lebih suka. Nah biasanya sih kalau ada kata lebih ya teman-teman ya, ketika ada kata lebih itu biasanya pakainya than yang pakai A teman-teman. Jadi saya lebih suka pergi ke pantai daripada diem di rumah gitu. Nah jadi ketika dia itu artinya membandingkan teman-teman, berarti pasti teman-teman pakai yang than yang pakai A ya. Kalau dia itu urutan kejadian ya, dia menunjukkan waktu, maka berarti dia yang pakai E teman-teman. Oke.
Untuk nomor 3 jawabannya yang B ya teman-teman ya. Kita coba lanjut. Yang keempat, nah ini ada fewer sama less. Ya, fewer sama less itu bentuk komparatif dari kalau few itu asal katanya fewer itu asal katanya few, kalau less itu asal katanya adalah little, teman-teman. Oke, nah ini kita pakai yang mana nih ya? Pakai fewer atau kita pakai less, teman-teman ya. Oke, silahkan coba teman-teman kerjakan. Saya kasih waktu 5 detik biasa ya, silahkan teman-teman. Oke teman-teman, nah ini perbedaan antara fewer sama less teman-teman ya. Jadi fewer sama less itu sama-sama adjektif, artinya juga sebenarnya sama-sama sedikit ya teman-teman ya. Tadi ya asal katanya fewer itu few, kalau less itu asal katanya little. Teman-teman tahu ya artinya little ya, berarti little itu artinya sedikit teman-teman. Jadi sebenarnya few sama less itu artinya sama-sama sedikit. Kalau dia bentuknya fewer berarti lebih sedikit, kalau less juga sama berarti artinya lebih sedikit. Mereka sama-sama adjektif, yang membedakan itu adalah kalau fewer ya atau few itu dia digunakan untuk countable nouns ya, berarti untuk kata benda yang bisa dihitung. Tapi kalau less itu dia yang uncountable. Nah, jadi countable sama uncountable, dan biasanya kalau fewer itu yang jamak teman-teman. Jadi kata bendanya countable, yang dia itu yang jamak, yang plural ya teman-teman ya. Nah, di sini contohnya, there are fewer apples than orange ya, berarti ada lebih sedikit apel daripada jeruk teman-teman. Nah, dia apelnya jamak ini teman-teman ya, apples ya. Nah, jadi pakainya few ya, nggak boleh kita pakai little atau less teman-teman, karena apple-nya ya, apples itu dia countable nouns. Oke. Terus ada juga less di sini ya, berarti dia untuk uncountable. Contohnya, I have less sugar in my tea. Nah, jadi sugar ini termasuk yang uncountable, berarti pakainya less atau bisa juga pakainya little, teman-teman ya. Jadi sama aja aturannya. Jadi few versus little, fewer versusnya less. Kalau misalnya bentuk superatifnya ya fewest sama least. Nah, gitu teman-teman. Oke, nah berarti teman-teman kita bisa lihat untuk kalimat nomor 4 ini kita cek aja kata benda setelahnya teman-teman. Ini ada bottles ya, jadi ada botol nih dan dia ada s-nya, berarti dia jamak teman-teman. Ya udah, berarti kalau jamak berarti dia countable, maka jawaban yang tepat itu adalah yang A teman-teman. Oke, nomor 4 jawabannya yang A. Kita coba lanjut ya teman-teman ya ke nomor 5 teman-teman. Sama ini ya, which sentence is correct. Teman-teman di sini perbedaan antara who sama whom teman-teman. Oke, saya kasih waktu 5 detik silakan. Oke, perbedaan antara who sama whom teman-teman. Jadi kalau who itu untuk subjek teman-teman, artinya does the action, artinya who itu subjeknya, berarti yang melakukan si pekerjaannya. Tapi kalau whom itu berarti objek yang menerima si actionnya ya. Jadi yang dia itu menjadi pelaku sama menjadi korban, bedanya gitu gampangannya ya teman-teman ya. Contohnya di sini example, who called me last night, berarti siapa yang menelponku tadi malam. Artinya yang ditanyakan itu adalah subjeknya atau pelaku, siapa nih yang nelpon saya nih gitu ya. Nah berarti kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah subjek teman-teman, pelakunya yang ditanyakan, berarti kita pakainya who. Nah sedangkan kalau whom itu berarti dia yang menjadi objeknya atau yang menjadi sasarannya gitu ya teman-teman ya. To whom should I give this book? Berarti kepada siapa saya harus memberikan buku ini. Nah ini buku ini harus saya kasih ke siapa nih gitu ya. Nah berarti teman-teman si whom ini ya, yang ditanyakan itu adalah dia objeknya yang dapat buku nih, yang saya kasih buku siapa gitu ya. Berarti objeknya teman-teman. Nah berarti kita coba lihat nih antara A sama B. Nah ini yang ditanyakan subjeknya atau yang ditanyakan itu objeknya teman-teman ya. Di sini kan ada should I address the letter, intinya saya mengirimkan suratnya gitu ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang B, karena yang dibutuhkan itu adalah objeknya teman-teman.
Oke, nomor 5 itu B, kita coba lanjut ke nomor 6. Nah, ini ada accept, ada accept ya. Jadi ada yang pakai A, ada yang pakai E, teman-teman ya. Silahkan coba pilih antara A sama B. Saya kasih waktu 5 detik. Ya, oke. Nah, ini sudah sampai nomor 6 ya, teman-teman ya. Oke, kira-kira dari 1 sampai 6 ini nanti teman-teman udah bener berapa ya. Coba silakan teman-teman komen di bawah ya, teman-teman ya. Oke, dan coba kita bisa diskusikan. Kalau teman-teman ada yang belum paham, teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Oke, kita bahas ya yang nomor 6, teman-teman. Untuk nomor 6 itu ada accept sama accept ya, teman-teman ya. Kalau accept di sini sama accept itu jelas perbedaannya itu dari jenis katanya. Jadi jenis katanya aja udah beda, teman-teman. Kalau accept itu dia verb, artinya adalah to agree atau to receive ya. Intinya accept itu artinya adalah menerima, teman-teman. Nah, berarti she accepted the invitation, berarti artinya dia itu menerima undangannya, teman-teman. Nah, kalau accept itu dia preposisi bisa atau conjunction itu juga bisa. Dan artinya itu kecuali, teman-teman ya, not including itu artinya kecuali. Everyone came except Tom, berarti semuanya datang kecuali Tom gitu ya. Jadi bedanya itu, teman-teman. Jadi dari arti saja itu sudah beda ya. Nah, coba kita cek, coba kita artikan dulu nih yang A nih, teman-teman. Semua orang, everyone was invited to the meeting, berarti semua orang itu diundang ke pertemuannya atau ke meetingnya. Accept John, berarti menerima John, kan nggak cocok ya, teman-teman ya artinya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah kecuali, teman-teman ya. Jadi semuanya diundang ke meeting kecuali John ya. Maka jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 7. Nah, di sini ada compliment sama complement ya. Nah, ini bedanya dikit banget nih, teman-teman. Bedanya ini yang I ya, ini pakai I sama pakai E, teman-teman. Oke, saya kasih waktu 5 detik, silakan. Oke, teman-teman, jadi bedanya complement sama compliment ya, teman-teman. Jadi sebenarnya sih dua kata ini tuh sama-sama bisa menjadi kata benda atau bisa menjadi verb ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu yang complement, teman-teman. Something that completes or enhance, berarti artinya sesuatu yang dia itu melengkapi atau dia itu kayak memberikan enhance, itu kayak menaikkan si kualitasnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang melengkapi lah. Coba kita lihat example-nya. The wine complements the steak, berarti wine itu melengkapi si steaknya. Jadi kalau misalnya steak di sini sama wine itu perpaduan yang oke gitu maksudnya gitu. Nah, itu contohnya ya, teman-teman ya. Nah, berarti di sini complement itu artinya adalah melengkapi. Nah, sedangkan kalau compliment, teman-teman, itu a kind of flattering remark. Artinya adalah compliment itu pujian, teman-teman, ya. Jadi she gave me a nice compliment on my outfit. Berarti artinya dia itu memberikan pujian yang baik ya untuk si outfit saya gitu ya. Nice compliment itu artinya pujian yang apa ya? Pujian yang baik lah gitu. Oke. Ya, untuk nomor 7 berarti jawabannya yang B ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat your shoes really complement your outfit. Nah, jadi teman-teman, ini yang dibutuhkan bukan si pujiannya ya, tapi yang kita butuhkan di sini adalah artinya dia melengkapi, teman-teman ya. Jadi sepatumu itu sangat melengkapi si outfitnya gitu, teman-teman. Jadi intinya si outfitnya itu jadi cocok banget, jadi lebih bagus, jadi lebih pas gitu karena si sepatunya gitu, teman-teman. Oke, nomor 7 itu yang B. Kita lanjut nomor 8, teman-teman. Nah, ini perbedaannya antara principle sama principles. Bedanya ini pakai A ya sama pakai E ya, teman-teman. Oke, biasa. He is a man of strong moral. Nah, terus di situ ada principle sama principles. Oke, saya kasih waktu 5 detik, silakan.
Ya, oke teman-teman. Jadi perbedaan prinsipal yang pakai e ya, di situ principle tulisannya sama principal ya. Mereka sama-sama noun teman-teman, tapi artinya ini beda ya. Jadi kalau yang principal ya itu a fundamental truth or belief, artinya prinsipal. Kalau misalnya play gitu ya, ujungnya dia pakai e ya teman-teman ya, itu artinya prinsip kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau misalnya kita artikan contoh ya di sini, she lives by strong moral principles. Jadi dia itu hidup dengan prinsip moral yang kuat. Nah, jadi kalau principle ya pakai e ya tulisannya, itu berarti dia artinya prinsip. Tapi kalau misalnya pakai a teman-teman, principal gitu tulisannya, most important or a school leader ya. Jadi intinya prinsipal tuh kayak orang penting lah, atau apa namanya, orang penting misalnya di suatu instansi, atau di sini kan school leader gitu ya, kayak semacam kepala sekolah gitulah gitu ya teman-teman ya, atau jajarannya gitu, itu bisa disebut sebagai prinsipal. Contohnya the principal welcome the students. Nah, berarti artinya si apa namanya, si school leadernya atau kepala sekolahnya itu menyambut para siswa gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat ya di soal nomor 8 gitu, di sini he is a man of strong moral, berarti yang sudah jelas yang dibutuhkan di sini adalah yang prinsip ya, teman-teman ya. Jadi bukan yang si orang penting ini, teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang B, teman-teman. Oke. Ya, kita lanjut nomor 9 teman-teman. Ini ada lose, O-nya 1 ya. Sama ada lose ya, di sini O-nya 2 teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, coba silahkan dijawab dulu 5 detik, silahkan. Ya, perbedaannya teman-teman kita coba. Kalau lose ya, kalau O-nya 1 ya, itu dia verb. Artinya to misplace or be deprived of, artinya itu hilang teman-teman, atau menghilangkan. Jadi kalau misalnya lose yang O-nya itu 1 teman-teman, yaitu verb, artinya menghilangkan. Jadi I don't want to lose my keys, berarti saya tidak mau menghilangkan kunci saya gitu. Jadi kalau yang O-nya 1 teman-teman ya, itu dia verb, artinya adalah menghilangkan. Tapi kalau O-nya 2, lose teman-teman, di sini dia itu adjektif, artinya adalah not tight or secure. Berarti artinya itu enggak apa ya, enggak kencang gitu ya. Nah, contohnya di sini my shoelaces are loose, berarti dia itu si apa namanya, tali sepatunya itu lepas gitu. Oke, nah jadi teman-teman kita bisa lihat ya di sini, kalau loose itu artinya lepas, kalau loose yang O-nya 1 teman-teman, itu artinya adalah hilang teman-teman ya. Oke, berarti kita bisa tahu di sini untuk yang nomor 9 teman-teman, itu jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Jadi if you don't tighten, jadi kalau nggak dikencangkan ya berarti dia mungkin aja lepas, bukan hilang teman-teman ya, jadi lepas. Oke. Kita lanjut yang terakhir teman-teman untuk nomor 10. Nah, di sini ada illicit sama illicit teman-teman ya. The speech managed to ada illicit, a strong reaction from the crowd, atau illicit teman-teman. Oke, 5 detik silahkan. Nah, teman-teman, perbedaannya antara illicit sama illicit ya. Jadi ini ada pakai i sama pakai e teman-teman. Yang satu itu verb, yang satu adjektif ya. Kalau dia verb itu artinya to throw out or provoke a response. Jadi artinya itu kayak semacam apa ya, memancing atau memantik. Nah, itu illicit teman-teman. Jadi the teacher's question elicited a thoughtful answer. Berarti artinya si pertanyaan guru itu jadi memancing jawaban gitu ya. Jadi memancing jawaban yang thoughtful gitu ya teman-teman.
Kalau misalnya illicit itu artinya adalah ilegal atau tidak diperbolehkan ya. Contohnya di sini, he was caught in an illicit trade. Jadi dia itu ditangkap atau tertangkap dalam transaksi yang nggak boleh atau transaksi yang ilegal. Nah, di sini teman-teman dalam konteksnya soalnya itu kan speech teman-teman ya. Berarti di sini artinya si speech-nya, jadi speech itu artinya pidato ya teman-teman ya. Jadi pidatonya itu memancing reaksi yang sangat kuat pada si audiensnya gitu ya teman-teman ya. Berarti jawabannya itu adalah yang A teman-teman ya. Jadi ini bukan sesuatu yang ilegal ya teman-teman ya. Ya, oke teman-teman. Jadi ini ya kita berhenti di 10 dulu ya teman-teman. Jadi ini 10 vocabulary yang memang seringkali penggunaannya itu ketukar-tukar ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di next video. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke mungkin teman-teman yang mau belajar gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi, sampai ketemu di next video.